Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam salah satu pertemuan dengan para katekumen dewasa, saya menyampaikan kepada mereka bahwa salah satu syarat untuk dibaptis atau diterima masuk di dalam gereja Katolik adalah bebas, keadaan bebas, bebas dari paksaan siapapun. Akan tetapi bagaimana kalau syarat bebas ini dikenakan pada bayi yang dibaptis di dalam gereja Katolik? Nah, di sini ada keberatan. Keberatannya adalah bahwa membaptis bayi itu merampas kebebasan bayi itu sendiri. Sebelum menanggapi keberatan itu, perlu terlebih dahulu kita mengetahui apa itu kebebasan. Kebebasan secara sederhana dimengerti sebagai kemampuan untuk menentukan diri. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah bayi memiliki kebebasan atau sudah bisa menentukan dirinya sendiri? Secara natural, secara kodrati, bayi itu sudah memiliki kebebasan di dalam dirinya sendiri. Akan tetapi secara aktual, bayi itu belum bisa menggunakan kebebasannya. Ia belum bisa bertindak bebas. Nah, kalau yang dimaksudkan dengan merampas kebebasan itu adalah kebebasan yang aktual, ini tidak masuk akal. Karena seseorang baru bisa dikatakan merampas kebebasan orang lain apabila orang lain itu sudah berada di dalam keadaan bebas. Contohnya, saya sudah dewasa dan saya memiliki kebebasan dan kehendak untuk memilih A. Akan tetapi ada orang lain yang membatasi kebebasan saya itu atau mencabutnya, sehingga saya tidak mungkin lagi memilih apa yang saya kehendaki, dan orang lain memilih bagi saya apa yang tidak saya kehendaki, yakni memilih B. Nah, itu baru merampas kebebasan. Akan tetapi bayi itu belum berada di dalam keadaan bebas. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa orang tua Katolik itu merampas kebebasan anaknya yang masih bayi, sebab bayi itu belum berada di dalam keadaan bebas. Karena bayi itu belum bebas secara aktual, maka dibutuhkan orang yang memiliki kebebasan, dalam hal ini orang tuanya, untuk memilih bagi dia apa yang terbaik. Dan orang tua Katolik meyakini bahwa baptis merupakan pilihan yang terbaik dari mereka untuk anaknya. Bahwa pada saat dewasa nanti anak itu memilih keyakinan yang lain atau melepaskan apa yang telah ia anut, itu kehendak bebasnya sendiri. Tetapi pada saat ia masih bayi, orang tua memiliki tanggung jawab untuk memilih bagi dia apa yang terbaik baginya. Dan yang terbaik dari pilihan orang tua untuk bayinya atau untuk anaknya adalah bahwa anaknya dibaptis. Tetapi bagaimana kalau yang dimaksudkan dengan merampas kebebasan anak itu adalah kebebasan yang bersifat kodrati? Tadi saya mengatakan bahwa memang anak itu secara kodrati memiliki kebebasan di dalam dirinya. Akan tetapi secara aktual ia belum bisa menggunakan kebebasannya. Maka diperlukan orang dewasa untuk menentukan apa yang terbaik bagi si bayi ini. Dan yang terbaik dari orang tua untuk anaknya adalah pilihan bahwa anaknya itu dibaptis. Akan tetapi keberatan selanjutnya adalah mengapa orang tua tidak menunggu anaknya itu sudah berada di dalam keadaan bebas atau sudah dewasa untuk menentukan sendiri apakah ia mau dibaptis atau tidak. Nah, jawabannya adalah, di sini saya tidak memberikan jawaban teologis meskipun itu merupakan sesuatu yang mendasar. Saya hanya memberikan jawaban sesuai dengan keberatannya, yakni soal kebebasan. Jawabannya adalah bahwa yang namanya kebebasan itu tidak pernah murni dari diri kita sendiri. Jadi kebebasan kita untuk memilih A atau memilih B itu dipengaruhi oleh banyak faktor dari luar. Entah faktor lingkungan, keluarga, atau relasi kita dengan orang lain, ataukah berdasarkan apa yang kita baca. Pengaruh yang buruk terhadap anak itu bisa membuat anak memilih pilihan yang buruk. Dan pengaruh yang positif
terhadap anak itu bisa membuat anak itu pada saat ia dewasa memilih pilihan yang terbaik bagi dirinya. Nah, kalau orang tua mengetahui hal itu, mengapa ia tidak memilih yang terbaik bagi anaknya sejak kecil? Tidak memberi pengaruh positif terhadap anaknya pada saat masih kecil. Dan dengan memberi anaknya dibaptis, orang tua mau memberikan pengaruh positif kepada anaknya sebelum pengaruh negatif itu datang menghampiri anak ini. Jadi di sini orang tua tetap tidak merampas kebebasan anak, melainkan ia memberikan pengaruh positif kepada anaknya agar anaknya itu tidak memilih pilihan yang buruk karena dipengaruhi oleh pengaruh yang buruk. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian ulasan ini. Semoga Tuhan memberkati.